Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman semua, baik subscribe, komentar maupun share-nya ya. Dan saya mohon maaf buat teman-teman apabila dalam menanggapi komentar atau konsultasi dari teman-teman saya tidak bisa maksimal karena memang kesibukan juga yang saya lakukan. Untuk itu saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan tetap bisa membantu teman-teman semua ya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi Excel yang sudah saya sharingkan sebelumnya. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya, memang ada dari teman-teman yang masih kebingungan harus mulai dari mana, atau bisa juga memang mungkin teman-teman ada yang latar belakangnya bukan latar belakang dari akuntansi ya, sehingga masih kebingungan apa sih yang harus dilakukan. Nah, sehingga itu oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial cara penggunaan aplikasi berbasis Excel ini. Baik, untuk menggunakan aplikasi ini digunakan untuk 1 tahun ya, jadi per 1 tahun. Teman-teman bisa gunakan untuk 1 tahun, 1 file, nanti bisa teman-teman rubah lagi di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pertama teman-teman setup dulu nama koperasinya di sini, di sheet DI ya. Jadi misalkan ini kita rubah misalkan jadi karya mandiri ya. Alamatnya silakan disesuaikan. Lalu hal yang perlu disesuaikannya lagi adalah periode akuntansi. Misalkan ini 31 Desember 2021. Lalu ini untuk tahun berjalannya ini ada formula. Teman-teman jangan rubah ya. Jadi rubahnya di sini saja. Misalkan kita akan gunakan untuk tahun 2022 ya. Kita replace 2021-nya dengan 2022 ya. Replace all. Oke. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk ke laporan neraca ya. Jadi kalau kita munculkan 3, itu di bulan Maret, tapi kalau 4 nanti di bulan April 2022. Kalau kita masukkan angka 12 di sini adalah Desember 2022. Jadi hubungannya dengan data yang ada di sini ya, untuk neraca maupun rugi labanya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman sesuaikan daftar nama perkiraan yang teman-teman memang butuhkan sesuai dengan di koperasi teman-teman atau di tempat teman-teman bekerja ya. Ini saya sudah berikan contohnya saja untuk daftar perkiraannya. Ini bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya kalau ini untuk koperasi ini kan ada anggota ya. Ini kita masukkan daftar anggotanya. Ini saya misalkan sudah saya cantumkan daftar anggotanya. Nah, tinggal teman-teman masukkan ya, disesuaikan dengan data untuk tahun 2021. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah ini ya. Pertama, saldo awal neraca. Saldo awal neraca ini adalah saldo per 31 Desember 2021. Karena kan kita akan menggunakan untuk periode tahun 2022. Jadi ini yang harus disiapkan ya, 31 Desember 2021. Posisi laporan keuangan terakhir ya, neracanya, lalu rugi labanya, dan juga nanti daftar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, daftar piutangnya, dan ini disesuaikan dengan atau harus sama ya, harus sama dengan yang ada di neracanya. Misalkan ini simpanan pokok, simpanan wajibnya 6.800.000 dengan 34 juta. Nah, ini harus sama persis ya. Nah, ini simpanan pokok 6.834 juta. Karena ini adalah data pendukung ya, buku pembantunya. Nah, kalau misalkan di teman-teman belum sama, berarti masih ada hal yang perlu disesuaikan atau ada kesalahan dalam penyajian di laporan keuangannya dengan data pendukungnya. Nah, itu perlu diteliti lebih lanjut. Kenapa terjadi selisih? Apakah mungkin ada daftar piutang yang salah atau daftar simpanan yang salah? Yang pasti kalau laporan keuangan teman-teman baik ya, ini harus sama persis antara buku pembantu dengan di neracanya. Nah, saldo awal neraca ini kita masukkan ke dalam aplikasinya. Ini kita bisa kopikan kalau formatnya sudah sama.
kita kopikan ke sini ya di saldo awal neracanya. Ini kita coba tes ya, simpan pinjam, oke, mungkin dari sini. Nah ini ya, oke, ini 57.850, ini sisi debitnya, lalu sisi kreditnya belum terisi, masih terjadi sisi saldo 57.850. Kemudian juga ada pertanyaan apakah ini harus seimbang. Nah, memang harus seimbang ya antara sisi debit dan kreditnya. Kita coba kopikan untuk yang sisi kreditnya. Ini ada simpanan sukarela 17 juta, kita kopikan ya ke sini. Kita simpan di simpanan sukarela 17 juta. Lalu selanjutnya ada simpanan pokok, simpanan wajib. Ini kita kopikan ya ke simpanan pokok, simpanan wajib ya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah seimbang ya, berarti ini sudah betul ya. Debit kreditnya sudah seimbang. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi saldo rugi labanya. Ini sudah terisi untuk saldo rugi labanya, jadi kita teman-teman tinggal masukkan ke sini sesuai dengan data yang ada di teman-teman. Lalu selanjutnya adalah mengisi saldo simpan pinjam anggota ini, berapa simpanan pokok, simpanan wajibnya. Nah, ini diambil dari saldo terakhir di tahun 2021 ya. Iya, saya misalkan ini kopikan saja, datanya sudah sama, kita kopikan, pastikan data anggota, nama anggotanya sama ya, anggota satu dengan simpanannya ya. Lalu kita kopikan juga untuk simpan pinjamnya ya, pinjamannya. Oke. Nah, ini data ini nanti akan terhubung dengan data transaksi anggotanya ya. Di sini ya. Nah, ini saldonya ya. Ketika terjadi transaksi, maka ini akan saldo akhirnya akan berubah ya. Ini kita lihat, cek ya, kita cek ke bawah. Ini masih 6.834 ya, jadi masih sama dengan saldo awalnya ya, 6.834 juta dan seterusnya. Oke, jadi kalau teman-teman sudah melakukan input saldo neraca, saldo rugi laba, saldo simpan pinjam anggotanya, maka langkah selanjutnya kita tinggal melakukan transaksi jurnal. Nah, untuk neraca ya, itu sudah otomatis terisi. Nah, ini saldonya masih sama ya antara Januari 2021 dengan Januari 2022. Karena memang belum ada transaksi. Begitupun untuk yang rugi laba. Hanya di neraca ini masih ada selisih 50.000 karena ini adalah laba rugi tahun berjalannya belum kita sesuaikan. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan jurnal. Jurnal ini pertama kita masukkan tanggal 2 bulan 1 2021 ya. Ini kita kopikan sama ini adalah penyesuaian laba tahun lalu ya. Nah, ini 3060 di debit dan 3050 ya. Jumlahnya 50.000 ya. 50.000, 50.000. Kita cek ke neracanya. Nah, ini sudah seimbang ya. Jadi laba tahun lalunya sudah dari laba tahun 2021 sudah beralih ke laba tahun 2000 tahun lalu atau ke tahun lalu ya, laba tahun lalu. Nah, kalau sudah jurnal ini, teman-teman bisa lakukan jurnal untuk distribusi SHU-nya. Ataupun mungkin nanti distribusi SHU itu akan dilakukan pada saat melakukan setelah ada keputusan DRAT. Nah, jadi misalkan untuk kita menggunakan persentase standar dulu 01 2021 ya. Ini kita kopikan. Misalkan ini adalah distribusi SHU-nya ya. Distribusi laba tahun lalunya. Ini ke 3050. Misalkan lalu ke cadangan ya, 3040.
3040. Lalu ke ini ke dana-dana SAU ya. Nah ini ya. Oke, kita kopikan. Ini kita copy tanggalnya. Lalu kita kopikan juga tanggal ini. Ini yang didistribusikan misalkan 50.000 laba tahun lalunya. Nah, ini tergantung persentase ya. Misalkan ini 25% kali 50.000 ya, kita F4 kalinya ini 12.500. Dana cadangan misalkan ini 40% ya. 45%, jadi udah, nanti kita lihat selisihnya 47.500. Ini kita untuk dana pendidikan 5%, dana pembangunan 2,5% misalkan, ini dana sosial 2,5%, lalu dana pengurus kita ambil 10%, 5.000, ini kita ambil 5% untuk pas ya. Oke, ini 10% juga ya. Anggap ini 10% juga. Nah, sehingga jumlahnya seimbang ya. Ini totalnya 50.000. Nah, 50.000 totalnya. Ini sudah seimbang. Nah, kalau sudah melakukan dua jurnal ini, maka teman-teman tinggal melakukan jurnal transaksi untuk transaksi harian di koperasi teman-teman ya. Di contoh misalkan saya sudah buatkan contoh jurnalnya ini. Saya copy saja ya untuk mempercepat panduannya. Kita kopikan. Misalkan ini adalah transaksi yang terjadi di koperasi teman-teman ya. Ini copy. Ini pasti spesial ya. Format. Nah, ini misalkan transaksi yang terjadi di teman-teman selanjutnya ya, di bulan 2 dan bulan selanjutnya. Nah, tentu ke sini nanti akan berubah nih ya. Nah, ini sudah terisi dan juga mungkin bulan 2 juga berubah. Ada akumulasi penyusutan kendaraannya dan seterusnya ya. Sampai nanti kita lakukan transaksi ini untuk 1 tahun ya. 12 bulan ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah di sini ada month dan month to years-nya, ini pengaruhnya ke sini ya untuk penghitungan bulannya. Jadi pastikan pada saat input jurnal ini setiap transaksi yang ada nomor akunnya ini diberikan tanggal ya. Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi sama teman-teman adalah di neraca lajur ini, karena dari beberapa kasus yang ditanyakan kepada saya, kok mutasi transaksinya tidak sama dengan yang ada di jurnal ya. Nah, ini mungkin karena di jurnal yang dibuat oleh teman-teman ini, karena saya buat misalkan di sini hanya sampai 250 ya, 250. Nah, kalau teman-teman ingin menambah transaksinya karena memang banyak transaksinya di teman-teman, ini teman-teman tinggal insert row, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan ya. Insert row lagi, atau teman-teman isi kan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti ini kan ada formulanya ya. Formula ini kita kopikan dari atasnya saja. Teman-teman bisa tarik dari sini ya. Sampai ke bawah lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan tuh di sini. Ini adalah sum if-nya. Fungsi sum if sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Fungsi sum if-nya ini adalah sampai row 286 dari sheet jurnal. Jadi
nih sampai 286 ya dari si jurnal. Nah, kalau teman-teman sudah buat jurnalnya lebih dari 286, maka yang perlu dilakukan di sini adalah merubah sum if-nya ya, area sum if-nya. Nah, ini dirubah 286-nya ini sesuai dengan row yang teman-teman gunakan. Ini di sini ada 286, di sini juga sama ya. 286, 286. Nah, ini adalah nomor row-nya, jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Nanti kalau sudah disamakan ya, ini row-nya, teman-teman tinggal copy formula aja dari sini ya. Copy, paste spesial, ya, paste spesial. Nah, ini ada formula ya, formula. Oke, tinggal dikopikan, insya Allah nanti tercover semuanya. Nah, begitu pula untuk buku besar ya. Buku besar ini kan linknya ini baru sampai juga 250 ya. Nih, baru 309. Jadi kalau teman-teman sudah buat jurnal lebih dari 309, maka buku besar ini juga harus dikopikan ya ke bawah ya, supaya nanti buku besarnya tampil. Nah, memang ini adalah salah satu kendala di Excel karena Excel itu berbasiskan dengan kolom dan row ya. Nah, tapi nanti ke neraca dan rugi labanya ini insya Allah sudah selesai. Jadi ketika input di jurnal, teman-teman sudah menyelesaikan untuk neraca dan rugi labanya. Mungkin teman-teman itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.